Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Bagaimana keadaan hari ini? Semoga kalian semuanya sehat walafiat dan selalu berbahagia. Baik, kita akan mulai dengan pembahasan teks editorial. Tahukah kalian apa itu teks editorial? Ya, teks editorial yang sering kita pernah dengar yaitu sama dengan teks tajuk rencana. Tajuk rencana itu adanya di media massa atau media elektronik. Seperti yang sudah kita kenal, ada media massa, Jawa Pos, Surya, dan sebagainya. Maka kita teliti yang mana yang artikel dari teks editorial tersebut. Kita akan temukan teks editorial dengan melihat ciri-ciri kekhasan dari teks editorial tersebut. Baik, selanjutnya kita akan bahas satu persatu tentang apa itu teks editorial. Karakteristik dari teks editorial yaitu artikel yang ada di dalam surat kabar atau media massa atau sekarang ada di media elektronik yang ditulis oleh seorang pemimpin redaksi media massa tersebut atau media elektronik tersebut. Ciri-ciri dari teks editorial yaitu berani, hati-hati, normatif, konservatif, dan progresif. Tulisan dalam teks editorial harus berani mengemukakan pendapat, tetapi tetap harus berhati-hati. Harus sesuai dengan norma-norma yang ada dan berkembang di dalam masyarakat, yang sifatnya konservatif atau membangun, dan harus progresif, terus-menerus. Sifat dari teks editorial sendiri yaitu berkala. Selalu ada. Sesuai dengan terbitnya media massa atau media elektronik tersebut. Isunya hangat. Trending topik yang sedang dibicarakan ramai di masyarakat. Dan selalu ada. Konsisten. Jenis teks yang dimunculkan pada teks editorial biasanya berupa interpretatif, yaitu sesuai dengan pemahaman seorang pemimpin redaksi. Kontroversial berarti seorang pemimpin redaksi tersebut tidak setuju opininya dengan yang ada di dalam masyarakat. Dan eksplanasi berarti menjelaskan, memaparkan sampai sedetail-detailnya disesuaikan dengan data dan fakta yang ada di masyarakat. Tipe dari teks editorial yaitu menjelaskan, kritis, persuasif, dan pujian. Jadi di dalam tulisan teks editorial itu sifatnya tipenya bisa menjelaskan atau mengkritis kepada pihak tertentu, dan persuasif mengajak dengan opini-opininya, mengajak masyarakat untuk melakukan hal seperti yang dilakukan atau seperti yang ada di dalam opini seorang pemimpin redaksi. Bahkan bisa juga berupa pujian terhadap sesuatu hal. Contoh dari teks editorial yang ada di dalam media massa atau media elektronik dalam satu paragraf ini adalah isu yang paling hangat dan trending topik yaitu tentang reshuffle kabinet kerja dari Presiden Joko Widodo. Bagaimana permasalahan yang muncul di dalam reshuffle kabinet saat ini? Seorang pemimpin redaksi akan menuliskannya sesuai dengan yang ada di masyarakat. Nah, kalian bisa baca di sini. Struktur sistematika pada teks editorial yaitu munculnya permasalahan atau adanya pernyataan sebuah pendapat dari beberapa kalangan sesuai dengan topik yang dibahas saat itu. Isinya berupa sudut pandang seorang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Jadi sesuai dengan masalah yang diangkat, trending topiknya apa, berarti opininya juga berkaitan dengan bidang keilmuan tersebut.
Argumentasi tentu disertai dengan opini yang ada alasan dan bukti yang memperkuat opini dari seorang pemimpin redaksi tersebut. Penegasan ulang ini ciri paling khusus dari teks editorial, yaitu penegasan ulang atau solusi. Tentu seorang pemimpin redaksi akan memberikan solusi dari beberapa permasalahan yang muncul di masyarakat berdasarkan kacamata sudut pandang dari seorang pemimpin redaksi tersebut yang tentunya disertai dengan adanya fakta untuk menguatkan opininya. Sedangkan untuk kaidah kebahasaan teks editorial berupa kalimat retoris atau kalimat tanya tanpa jawaban. Nanti akan kita lihat ya. Kemudian kata-kata populer, kata-kata yang untuk mempermudah pembaca, yang lebih dipahami oleh pembaca, jadi tidak menggunakan kata-kata serapan yang sering muncul atau tidak dimengerti oleh pembaca. Kata ganti penunjuk, bisa kata ganti penunjuk waktu, tempat, peristiwa, atau masalah. Kata ganti penunjuk waktu, tadi, kemarin, dan seterusnya. Konjungsi kausalitas atau konjungsi kata penghubung sebab akibat. Contoh kata yaitu sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu. Nah, dalam kaidah kebahasaan ini tentu harus ada di dalam teks editorial. Itu ciri khusus dari kebahasaan pada teks editorial. Untuk menyusun teks editorial nanti kalian akan berlatih menulis teks editorial. Yang pertama yaitu kalian akan mengambil topik permasalahan yang terkini, yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Jadi jangan mau nulis topik yang sudah basi, tidak akan dibaca oleh masyarakat. Yang kedua, mengumpulkan fakta dan informasi yang ada di dalam masyarakat. Bisa berupa studi pustaka atau berupa observasi langsung ke dalam lapangan. Yang ketiga, menganalisis masalah yang diangkat. Apakah masalah tersebut sangat urgen atau penting atau tidak? Itu juga harus dianalisis dari segi kedalaman permasalahan di masyarakat. Yang keempat, memberikan solusi yang realistis. Jadi solusinya harus bisa dicapai, benar-benar bisa dicapai. Jadi tidak hanya sekedar bicara doang. Yang kelima, menulis kurang lebih 500 kata. Menggunakan kata kerja dan menghindari kata saya. Untuk menyunting teks editorial dari tulisan temanmu, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah lihatlah ketepatan memilih penulisan huruf, kata, lambang bilangan, dan tanda baca yang muncul yang diberikan pada setiap kalimat atau di dalam paragraf bahkan dalam wacana teks editorial tersebut. Ketepatan guna dalam kata-kata untuk mengungkapkan sesuatu sesuai situasi dan kondisi. Kalimat efektif. Apakah kalimat tersebut logis, masuk akal, hemat, atau efektif dan efisien, dan padu? Ada keterkaitan satu dengan yang lain. Struktur di dalam kalimat untuk sebuah teks editorial minimal susunan kalimat harus berupa subjek dan predikat. Paragraf yang padu. Syarat sebuah kepaduan paragraf yaitu lengkap, ada paragraf pembuka, isi, dan penutup. Kesatuan jadi lengkap dan satu kemudian urut atau kronologis sesuai dengan waktu, tempat, dan suasana, serta koherensi atau saling terkait, saling terhubung antara paragraf yang satu dengan paragraf berikutnya. Langkah di dalam menyunting. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah
Bacalah kalimat dalam teks editorial tersebut dengan teliti dan temukanlah kesalahan penggunaan ejaan, diksi, dan pola kalimat di dalam teks editorial tersebut. Pembenaran artinya apabila ada terjadi kesalahan dalam penggunaan ejaan, maka gantilah dengan ejaan, kata yang tepat, dan perbaikilah kalimat sehingga menjadi padu, sesuai, nyambung. Paragraf yang padu, membuang kalimat yang tidak padu atau tidak nyambung, dan menambah kalimat agar nyambung dan runtut. Paragraf runtut artinya membuang, menempatkan, menambah paragraf agar runtut. Jadi boleh untuk tulisan disunting itu kamu boleh menambah, boleh mengurangi, boleh membuang sesuai dengan keruntutan dari paragraf tersebut. Nah, dari langkah menyunting ini nanti akan dihasilkan teks editorial yang benar-benar bagus. Contoh, di dalam teks editorial, kita akan lihat apa permasalahan yang ada sedang terjadi saat ini, yaitu adanya partai politik. Bagaimana Presiden menanggapi tentang Pilpres yang akan berlangsung. Kita lihat ejaannya, kita lihat huruf-hurufnya, kita lihat struktur kalimatnya. Apabila ada yang salah, kurang, bisa ditambah, bisa dikurang, bisa diperbaiki. Sehingga menjadi paragraf teks editorial yang sudah tepat secara ejaan, secara struktur kalimat, koherensi di dalam paragraf, dan menjadi wacana teks editorial yang utuh dengan melakukan kegiatan swasunting atau mengedit sendiri atau menyunting sendiri. Sehingga sebelum dijadikan bacaan oleh masyarakat harus dilakukan swasunting terlebih dahulu. Demikian pembahasan penjelasan dari teks editorial. Semoga setelah ini kalian bisa menulis teks editorial dengan baik dan benar sesuai dengan ejaan dan kaidah kebahasaan yang ada di dalam bahasa Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.